Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu salat istikharah, maka kali ini kita akan membahas tentang jumlah rakaat salat istikharah. Para ulama sepakat pada dua hal mengenai jumlah rakaat yang dikerjakan pada salat istikharah, tapi mereka juga berbeda pendapat dalam satu hal yang berkaitan dengan rakaat salat istikharah. Yuk kita bahas satu persatu. Apa yang disepakati para ulama tentang jumlah rakaat salat istikharah? Yang pertama, ulama sepakat bahwa salat istikharah tidak sah dilakukan satu rakaat. Ini sudah ittifaq ulama. Semua ulama sepakat tidak sah salat istikharah dilakukan satu rakaat. Sebab ini menyalahi konteks hadis Rasul. Rasul bilang faliyarka rakaatain, maka kerjakanlah salat 2 rakaat. Ini kan bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza hamma ahadukum bil amri faliyarka rakaatain min ghairil faridah. Jika kalian ingin melakukan suatu urusan, kata Rasul, maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain salat fardhu. Ini ittifaq para ulama sepakat. Selain itu juga para ulama sepakat bahwa salat istikharah juga tidak boleh dilakukan dalam bentuk ganjil. Dia jumlahnya harus dalam bentuk genap. Kemudian yang kedua, kesepakatan para ulama adalah afdolnya 2 rakaat. Ini berpedoman pada hadis tadi, faliyarka rakataini. Lalu mana yang diperselisihkan oleh para ulama, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bolehkah salat istikharah itu 4 rakaat? Boleh nggak dia dilakukan lebih dari 4 rakaat dan sebagainya, kan gitu. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat bahwa salat istikharah tidak boleh dikerjakan lebih dari 2 rakaat. Sekali lagi saya katakan, mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat bahwa salat istikharah tidak boleh dikerjakan lebih dari 2 rakaat. Alasannya adalah, yang pertama, redaksi hadisnya sudah menjelaskan bahwa jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Yang kedua, alasannya yang menyatakan tidak boleh melakukan salat istikharah lebih dari 2 rakaat, segala bentuk ibadah itu, katanya, asalnya bersifat tauqifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, yang mana ketentuannya tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Jadi ini alasannya dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang menyatakan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Yang pertama berdasarkan hadis. Hadisnya bilang 2 rakaat. Yang kedua, sifat salat itu adalah bersifat tauqifi yang ketentuannya tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Kalau sudah ditentukan seperti itu dari Allah, maka itulah yang kita terima. Ada nggak ulama yang menyatakan boleh dilakukan 4 rakaat? Ada. Ulama mazhab mana itu? Ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa salat istikharah boleh dilakukan lebih dari 2 rakaat. Alasannya adalah bahwa redaksi mengerjakan 2 rakaat pada hadis tersebut bukanlah sifatnya hasor, pembatasan 2 rakaat saja. Tapi maknanya adalah bahwa salat istikharah itu bisa dikerjakan seminim-minimnya sebanyak 2 rakaat. Jadi dapat sudah gambarannya bahwa para ulama ada yang ittifaq tentang rakaatnya, ada yang ikhtilaf. Ittifaqnya adalah bahwa dia tidak boleh dilakukan 1 rakaat. Yang kedua, ittifaqnya afdolnya adalah 2 rakaat. Yang diikhtilaf, yang diperselisihkan adalah bolehkah dia dilakukan 4 rakaat atau tidak. Mayoritas jumhur ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, menyatakan tidak boleh. Kalangan ulama mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya adalah boleh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga ada ittifaqnya, ada ikhtilafnya, ada kesepakatan para ulama, ada juga perbedaan pendapat. Mana yang ittifaq para ulama? Para ulama sepakat bahwa surah Al-Fatihah adalah rukun dan membaca surat setelah surah Al-Fatihah adalah sunnah. Yang kedua, ittifaq para ulama bahwa membaca surat atau ayat apapun setelah Al-Fatihah itu diboleh. Ini ittifaq. Al-Fatihah bagian dari rukun sholat. Yang kedua, surat apapun yang dibaca itu hukumnya boleh. Ini ittifaq. Yang ikhtilaf adalah ketika membaca surat yang afdol setelah surah Al-Fatihah.
Surah apa yang afdal dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat? Pendapat pertama, ini adalah kebanyakan para ulama memandang bahwa surat yang afdol dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama adalah surah Al-Kafirun. Lalu pada rakaat kedua yang afdol adalah setelah membaca surah Al-Fatihah adalah suratul Ikhlas. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang afdol setelah baca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama adalah disunnahkan membaca surah Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Yang ayatnya berbunyi, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Ini bisa dilihat di surah Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Lalu pada rakaat kedua disunnahkan setelah membaca surah Al-Fatihah itu membaca surah Al-Ahzab ayat 36. "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Pendapat kedua. Lalu pendapat ketiga. Ini kalangan ulama mazhab Hanabilah. Imam Ahmad bin Hambal ya, mazhab Hambali ya, menyatakan bahwa sebenarnya ketika mengerjakan sholat istikharah itu tidak ada tuntunannya untuk membaca surat atau ayat apapun secara khusus. Maka ketika selesai membaca surah Al-Fatihah lalu membaca surah An-Nas misalkan, atau membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, maka hal ini dibolehkan. Inilah yang dijelaskan oleh Allamah Zainuddin Al-Iraqi dengan mengatakan, "Lam ajid fi syai'in min turuqi ahadisil istikharah ma yuqra'u fihi." Aku tidak menemukan satu dalil pun, kata Allamah Zainuddin Al-Iraqi, aku tidak menemukan satu dalil pun dari berbagai hadis istikharah yang menganjurkan tentang bacaan surat tertentu ketika sedang sholat istikharah. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berkaitan dengan bacaan apa yang dilakukan ketika sholat istikharah, semua ittifaq menyatakan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat, membaca surah Al-Fatihah rukun sholat. Yang kedua, ittifaq boleh apa saja membaca, surat apa saja dibaca setelah surah Al-Fatihah. Namun yang menjadi hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang surat yang afdol. Pendapat pertama menyatakan yang afdal pada rakaat pertama adalah membaca surah Al-Kafirun setelah surah Al-Fatihah. Pada rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah membaca suratul Ikhlas. Pendapat kedua yang afdal adalah setelah baca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama membaca surah Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Pada rakaat kedua membaca surah Al-Ahzab ayat 36. Lalu pendapat ketiga, ini kalangan ulama Hanabilah, ikutnya Imam Ahmad bin Hambal, menyatakan tidak ada ketentuan khusus, silahkan saja baca mana, tidak ada istilah afdol, ketentuan itu tidak ada. Silakan Anda mau setelah membaca surah Al-Fatihah baca An-Nas boleh, mau baca surah Al-Baqarah sampai selesai boleh. Ini tidak ada ketentuan. Nah, ini adalah pendapat ketiga dari golongan ulama Hanabilah. Terima kasih atas segala perhatiannya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberikan manfaat buat diri kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang bacaan doa istikharah ketika sholat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.